Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang merupakan pembahasan soal UKK 2021-2022 untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, silakan nikmati tutorial pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan semangat belajar. Oke, di part 1 kali ini atau bagian 1 kali ini kita akan buat dulu desain GUI aplikasinya. Kalau dari soal terdapat 4 tampilan aplikasi yang berbasis desktop itu ya. Pertama ada login, kemudian ada dashboard, kemudian di dashboard itu ada 3 tab, yaitu tab dashboard atau tampilan menu utama. Tab yang kedua itu ada catatan perjalanan yang berisi tabel, tabel catatan perjalanan, dan tabel ketiga ada bagian isi data. Ya, tab ketiga ada isi data untuk mengisi data tabel ini. Nah, tapi karena kita nanti akan menggunakan bagian registrasi, sini seperti use case yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, kita akan membuat menu akun di sini buat akun atau menu sign up ataupun menu registrasi. Nah, jadi kita akan tambahan membuat 5 tampilan ya seperti ini tampilannya. Yang pertama, yang tampilan utamanya kita akan buat terlebih dahulu login, kemudian buat untuk daftar baru ataupun registrasi. Kemudian yang terakhir adalah kita buat menu menu utama yang terdapat di menu utama tersebut ada 3 tab atau 3 submenu. Yang pertama yaitu menu utama yang berisi tempat foto, kemudian NIK, nama, kemudian di tab yang kedua ada bagian catatan perjalanan yang berisi tabel, foto, NIK dan namanya yang bisa diurutkan tersebut. Kemudian ada bagian isi data. Isi data di tab ketiga yang berisi kita bisa mengisikan tanggal, jam, lokasi, dan suhu tubuhnya. Ya, seperti itu. Jadi kita buat 3 menu dan di menu utama itu kita buat 3 tab. Itu langsung aja kita buka NetBeans-nya. Sini sudah kebuka NetBeans saya. Jadi kita buat dulu project barunya, new project. Kita buat di sini. Kita buat di sini, kita namakan saja UKK ya, gitu. UKK underscore P1, soal P1 ya. Kita kasih nama saja nama saya seperti itu ya. Atau nama aplikasinya ya. Si peduli diri. Ya. Nah, kemudian kalau mau ditempatkan ke directory silahkan di browse, tapi kalau saya ini langsung di sini di finish saja. Kemudian kita buat terlebih dahulu untuk menu ya, klik kanan kemudian pilih frame form. Nah, untuk pembuatan GUI ini sudah saya sering jelaskan di video-video saya sebelumnya, jadi silahkan ditonton di rekomendasi video. Situ ada aplikasi biodata siswa sederhana untuk lebih latihan tentang bagaimana cara membuat graphical user interface-nya. Kemudian juga ada aplikasi kasih restoran, di situ juga ada gimana caranya membuat desain di NetBeans untuk aplikasi desktop ya. Jadi silakan diklik di bagian rekomendasi videonya. Ini saya namai sebagai, kita buat dulu menu login, seperti itu kita namai login. Finish. Ya. Kita akan buat dulu seperti ini. Kita buat dulu 3 menu utamanya login. Ya.
seperti ini ya. Aplikasi lainnya bisa kita run. Ini seperti ini ya. Kemudian untuk login hasilnya seperti ini. Nah, terakhir kita akan buat menu yang lumayan ribet, yaitu menu utamanya. Kita bisa kasih nama di sini menu underscore utama finish ya. Kemudian nah untuk pembuatan seperti tab-tab di sini ada 3 tab di sini. Jadi menu utamanya kita harus menggunakan, tidak harus ya sebenarnya, cuman lebih lebih enaknya gitu ketika membuat tab ini kita menggunakan menu yang namanya menu navigator di sini ya. Jadi kalau belum ada di bagian adminnya navigator di sini bisa dimunculkan dengan cara klik Windows kemudian pilih navigator yang ini atau CTRL 7 ya. Jadi bisa dimunculkan, ini fungsinya adalah untuk mengetahui tumpukan dari frame di menu desktop tersebut ya. Ini bisa kita panjangkan dulu sesuai yang dibutuhkan. Kemudian nah di sini bisa kita lihat ya. Nah, kita tambahkan dulu di sini ini. Saya juga akan ajarkan gini bagaimana cara membuat tombol. Kemudian ada icon seperti close di sini di dalamnya ya. Caranya adalah pertama-tama adalah siapkan dulu eh, sebuah gambar. Di sini ukuran saya dimensinya adalah berukuran 45 atau 50 kali 50 piksel, 45 kali 45 piksel seperti itu ya. Sama ini juga ya. Siapkan dulu 50 kali 50 piksel sekitar seperti itu ya. Kemudian silakan formatnya mau JPG ataupun PNG silahkan ya. Kemudian dua file ini, dua tombol yang akan kita atau dua icon yang akan kita gunakan dimasukkan ke dalam tombol tersebut, kita kopikan ke dalam project NetBeans-nya. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti ada di sini dua tombol tersebut. Nah, sekarang tinggal di bagian menu utama, di bagian menu utama di sini kita masukkan dulu button yang akan kita masukkan dan kita beri icon tersebut. Katakanlah sebesar ini ya. Biar mengikuti seperti itu. Kemudian kita hapus dulu tengahnya ataupun teks di dalamnya. Ya, dikira-kira aja sebesar ini seperti itu. Kemudian kita klik kanan bagian properties, di bagian icon di sini. Ini kita pilih, katakanlah ini kita pilih yang close icon. Nah, nanti muncul seperti ini. Itu caranya ya, cara menambahkan icon ataupun gambar ke dalam sebuah button seperti itu. Kemudian untuk yang bagian tabnya ini, tab 3 ini kita pakai komponen GUI atau Graphical User Interface yang bernama ini tabbed pen ini ya. Kita klik kemudian kita arahkan bisa ke bawah tombol ini atau button ini, kita perbesar dan perpanjang ya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian navigatornya di JFrame itu, ini kalau diartikan sebagai di tumpukan paling bawah JFrame ini. Kemudian button ini yang setumpukan atau selayer atau selapisan dengan tabbed pen ini. Ya, jadi di atas JFrame ini ada button dan tabbed pen. Yang ini jadi kalau misalkan para murid sekalian kepencet seperti ini, nah ini kan muncul seperti ini aja ya. Ini karena ini kepencet gitu ya. Jadi kalau mau balik lagi ke JFrame tinggal JFrame-nya diklik. Nah, nanti akan muncul. Ini kalau misalkan kepencet ininya di JFrame balik lagi ke sini. Seperti itu ya. Nah, ini tabbed pen ini fungsinya adalah sebagai alas ataupun ya alas untuk menu-menu selanjutnya ataupun tab-tab di bagian JFrame ini. Jadi kalau mau menambahkan tab lagi, misalkan di sini ada 3 tab, tab 1, tab 2, tab 3 ya tinggal menambahkan setiap tabnya itu adalah satu panel ya. Satu panel di atas tabbed pen ini. Jadi setiap kalau misalkan ada 3 tab berarti ada 3 panel. Jadi kita tambahkan. Nah, untuk pertama kali menambahkannya jangan menambahkan
seperti ini. Kalau pertama kali bisa langsung kita menambahkan seperti ini. Nah, ini kan langsung tab 1 ya. Jadi ini lapisan J-frame, kemudian di atasnya, lapisan atasnya ada button dan tab pen. Kemudian di lapisan selanjutnya, di layer selanjutnya ada yang namanya panel yang menjadikan ini tab 1, seperti itu. Kemudian kalau ingin menambahkan tab 2 dan tab selanjutnya, jangan menambahkannya seperti ini. Nah, karena kalau seperti ini itu bukan tab 2 jadinya. Jadi tapi ada panel di dalam panel. Nah, untuk mensiasati kesalahan ketika membuat tabnya, alangkah lebih baiknya cara yang menambahkan tab 2-nya adalah dengan seperti ini, klik kanan bagian ini, bagian tab pen-nya, kemudian add from palette, pilih ini swing container dan panel. Nah, nanti akan jadi tab yang kedua. Nah, sama seperti halnya tab ketiga pun seperti itu. Panel 3. Nah, di sini baru kita bisa namai. Tab satunya di sini namanya adalah dashboard catatan perjalanan isi data. Kita klik kanan di teks, board, catatan perjalanan. Ini isi data. Itu ya. Nah, ini ada 3 tab. Nah, kalau kita mau besarkan ya tinggal kita klik kanan, properties, kita cari untuk fontnya. Oh, terlalu gede ya. Nah, ini. Yaitu untuk cara menambahkan, jadi setiap panel ini mewakili tab seperti itu. Jadi kalau kita mau menambahkan misalkan di tab 1, sini ada tadi ya, untuk foto, nick, nama, ya. Kita tinggal masukkan. Oke, setelah bikin 3 panel ini, kita bisa isikan halamannya ya. Pada yang pertama kita isi dengan tempat foto, untuk NIK dan untuk nama. Kalau di aplikasi yang saya buat, di sini ada fitur ubah data, cuman untuk di kesempatan kali ini karena di soalnya juga tidak ada ubah data, jadi kita hanya menampilkan ya. Jadi di sini kita masukkan tempat untuk foto, ya. Kemudian kita hilangkan nama albumnya, kita buat border di pinggirnya, kemudian kita boleh pakai text fill ataupun pakai label untuk nanti tempat NIK dan namanya. Sini kita pakaikan NIK, kita kasih border ya. Kemudian kita rubah fontnya menjadi 18 dan posisikan di tengah. Kemudian satu lagi kita bisa copy, kemudian paste, kita posisikan di bawahnya untuk nama. Ini gak apa-apa dinamai NIK dan nama karena nanti akan tergantikan oleh posisi dari nick dan nama yang diambil dari database itu ya. Nah, lihat di bagian panel ini ada 3 label, itu label untuk foto, label untuk nick, dan label untuk nama. Jadi ini ada di layer atau lapisan paling atas ya, paling atas. Kemudian di sini yang satu lapisan dengan panel, kemudian di bawahnya ada JTB pen yang satu lapisan dengan button, dan paling bawah ada J-frame. Nah, kalau misalkan keklik seperti ini, ya berarti ini posisinya ada di panel. Jadi silakan diklik aja langsung klik 2 kali frame-nya.
Gitu. Jadi jangan panik kalau misalkan nanti keklik hilang seperti ini. Nah, hilang kok tidak ada tampilan awalnya, ya tinggal diklik aja yang bagian keyframe seperti itu. Kemudian, nah ini di panel pertama di bagian dashboard. Sekarang kita di panel yang kedua di bagian catatan perjalanan. Nah, di catatan perjalanan ini, di sini ada foto, kemudian nick dan nama. Di sini sudah nick dan nama ya. Ada tabel, ada button menuju isi data, ada kotak untuk mengurutkan data seperti itu ya. Jadi, nah untuk biar rapi nih ya penggunaannya, kita bisa menggunakan panel di dalam panel untuk partisi di dalam menunya. Jadi di dalam tab ini kita bisa menggunakan panel agar bisa partisinya terlihat rapi seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan panel, dan bisa juga nanti panelnya ini bisa di copy agar posisi si bentuk ininya sama gitu ya antara si tab catatan perjalanan dengan tab isi data. Nah, posisi ini bentuk atau ukuran dari si apa namanya ini foto seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tempatkan dulu. Nah, ini partisi untuk fotonya. Nah, bisa kita kopikan dari sini ya. Sini bisa kita kopikan. Nah, caranya adalah klik yang ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam panel yang ini, yang di catatan perjalanan ini. Klik kanan, paste. Nah, nanti langsung ada di sini ya. Nah, ini ukurannya akan langsung sama besarnya dengan yang ada di bagian dashboard seperti itu. Nah, kemudian kita di sini bisa kita tambahkan add from palette, tambahkan label aja ya, label untuk kita tambahkan di sini aja ya, label untuk di sininya nanti nick dan nama. Kita posisikan di tengah. NIK dan ini untuk nama. Nah, boleh juga ini kita kasih border. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita panjangkan saja. Ini nama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga partisinya bisa kita berikan border. Boleh ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk partisi pertama, untuk foto dan nikah dan nama. Nah, kemudian partisi yang kedua ini untuk bagian mengurutkan seperti itu ya. Jadi kita bikin dulu panel ya, terlihat di sini ya. Ini panel ini untuk partisi yang pertama di tab pen ataupun di tab yang kedua. Kita bisa tambahkan lagi di sini panel ini ya. Untuk bagian sorting ya, atau mengurutkan nanti. Ini bisa kita border. Ya, ini untuk desain ya sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Jadi tidak harus, yang penting fungsionalitasnya jalan nanti. Kemudian di sini ada label. Kita beri nama, urutkan berdasarkan. Urutkan berdasarkan
bisa kita besar dulu fontnya. Terus kita beri combo box. Nah, kemudian pilih button untuk mengurutkan. Ini kita bisa isi itemnya ya, urutannya, jadi kita rubah berdasarkan tanggal, jam, lokasi, dan suhu tubuh. Tanggal, lokasi, jam, suhu, tanggal, jam, lokasi, jam dulu ya. Lokasi, suhu tubuh. Tanggal. Oke, ini kita urutkan. Nah, kemudian di partisi yang terakhir ini bawahnya adalah tabel ya. Kita buat di sini boleh menggunakan partisi lagi tabel. Kalau saya di sini langsung saja karena di dalam tabel sendiri sudah ada bagian sendiri ya. Nah, ketika menambahkan tabel memang biasanya posisi si J-frame-nya akan menambah ke bawah karena label ini cukup menghabiskan tempat ya, jadi biasanya harus kita atur posisi ulang untuk penambahan si tabelnya. Kita bisa atur ulang. Bisa caranya dengan klik dulu tablet pen-nya, kita posisikan di sini. Baru kita klik yang bagian J-frame, kita tarik sini. Seperti itu ya. Ini bisa dipanjangkan. Ini bisa ditarik ke sini untuk penambahan button isi data. Kita tambahkan button di sini dan isi counter ya. Ini kayaknya ini tablet. Oh. Iya, tablet pen. Ya, benar di sini ya. Ditambahkan untuk isi data. Caranya seperti tadi, kita hilangkan dulu kata-katanya, kemudian kita besarkan sesuai dengan keinginan. Baru kita tambahkan di propertiesnya bagian ikonnya ini ya, tombolnya. Ya, ini bisa kita perkecil. Ya. Nah, kemudian terakhir di bagian isi data. Ya, jadi seperti ini ya. Ini posisi yang panel kedua. Ya, jadi di dalam panel kedua ini ada 3 partisi. Panel 1 ini ada foto, NIK, dan nama. Panel 2 itu untuk urutkan. Ada combo box, ada button, ada label urutkan berdasarkan, dan ada tabel di sini. Kemudian di bawah sininya ada untuk tambahkan data. Tombol tambahkan data yang diberi ikon plus seperti ini. Nah, kemudian kita ke bagian panel yang ketiga. Ini isi data yang kemungkinan nanti di sini ya tempatnya. Kita bisa copy dulu untuk panel yang ini, yang untuk foto, NIK, dan namanya. Kita bisa supaya ukurannya sama, itu biar rapi ya. Kita bisa klik kanan, copy, dan pastekan di panel ketiga. Nah, ya di sini ya. Kita bisa tarik ke pinggir agar posisinya
bagus seperti itu ya. Nah, ini kan sudah ya, sudah sama. Yang berbeda hanya di bagian tab 1. Nah, di tab 3 ini isinya adalah kita lihat lagi ada tanggal. Nah, untuk tanggal ini kita pakai komponen yang namanya ini J Calendar. Bagaimana cara menambahkan palet kalender ini bisa menonton video berikut ini. Ini adalah ya bit.ly/library strip java strip coffee, silakan di copy, kemudian nanti dimasukkan ke browser dan di enter, nanti akan diarahkan ke Google Drive folder yang di dalamnya sudah saya masukkan library-library yang dibutuhkan. Dibuka browsernya, kemudian tuliskan bit.ly library java strip java strip coffee, nah di enter, nanti diarahkan ke Google Drive saya, nanti seperti ini hasilnya. Ketika sudah di-download, bentuknya kan ada yang zip, ada yang RAR, tinggal di klik kanan, terus di ekstraktir atau ekstrak file. Kemudian untuk yang di kalender yang akan kita pakai di part ini adalah yang ini, ya. Silakan mengikuti tutorial berikut. Yaitu nanti bakal keluar di sini ya di bagian part manajernya, ya.
J-Calendar. Nah, ketika sudah ada, kita bisa menggunakannya. Jadi kita bikin dulu tadi ya partisi yang ketiga. Kalau yang sudah mengikuti dari tutorial saya yang membuat aplikasi kasih restoran, otomatis J-Calendarnya ini sudah tidak harus ditambahkan karena sudah ada di tutorial sebelumnya. Nah, kalau yang belum silahkan bisa mengikuti tutorial yang tadi saya berikan ya. Di sini kita bisa eh, kasih border dulu ya. Nah, kita beri kemudian kita beri isian di sini ada tanggal, jam, lokasi, dan suhu tubuh. Tanggal, tanggal, kita buat J calendar. Pakainya adalah JDate chooser ya. Kita sesuaikan di sini. Kemudian kita ubah. Ini bisa kita copy ke bawahnya, ini tanggal. Terus ada jam. Jamnya kita pakai combo box dengan format seperti ini ya. Jadi kita buat combo box. Sini untuk jam, kemudian di sebelahnya ada untuk menit ya. Kita pakai formatnya yang 1 sampai 12 aja ya jamnya. 1. Nah, biar cepet pakai Excel aja ya. 1, 2. Kita misalkan mau pakai yang 23, ini tinggal di copy, masukkan ke sini. Itu ya. Nah, ini untuk jamnya, kemudian kita bisa kasih label lagi untuk pemisahnya. Ini kita sampai ke 5, 9 ya. Oke, kita sini, kita pakai sini aja ya. WIB. Kemudian ini kita buat untuk lokasi dan suhu tubuh. Lokasi, kita pakainya text field.
dan suhu tubuh. Suhu tubuh. Oke, kita beri label nah ini ya agak enaknya menggunakan Java tuh kadang. Nah ini ya. Nah untuk penggunaan derajat Celsiusnya ini kita bisa menggunakan Word. Ya kita buka dulu Word-nya. Lalu nanti copy ya. Nah ini ya derajat Celsiusnya kita bisa copy, masukkan ke sini. Wah nggak bisa ya. Nah udah nggak apa-apa, kita langsung C aja seperti ini. Ataupun kita bisa cari di internet sebenarnya ya. Cuman ya itu bisa dicari sendiri lah ya. Yang terpenting ini maksudnya adalah tahu derajat menggunakan Celsius seperti itu ya. Nah, bisa dicari sendiri nanti untuk penggunaan simbol derajatnya. Ya, di sini saya fokus ke codingannya saja ya, nggak terpaku ke tampilannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ini di close saja ya. Yang terakhir ada button tambah. Button tambah. Oke, ya seperti itu ya ini eh, tampilan dari aplikasi catatan perjalanan atau peduli diri yang akan kita buat. Kurang lebihnya silakan explore sendiri. Ini hanya saya memberikan sedikit tips ataupun beberapa tambahan untuk pembuatan tampilan dari aplikasi catatan perjalanannya. Nah, setelah kita membuat semua menu, ya, alangkah lebih baiknya kita menamai setiap komponen yang akan digunakan user untuk berinteraksi ya. Contohnya di sini text field kan nanti user akan menambahkan NIK-nya, ya, jadi kita bisa tambahkan misalkan seperti ini kita kasih nama text NIK untuk text field ya. Jadi awalnya text ya. Kemudian untuk nama lengkap kita pakai teks. Kenapa seperti ini? Untuk memudahkan nanti penamaan komponennya karena di dalam codingnya nanti kalau tidak dinamai kita akan pusing mana text field yang untuk NIK, mana text field yang untuk nama lengkap. Nah, makanya dinamai termasuk ini buttonnya. Jadi kalau button saya biasanya namanya button terus nama buttonnya apa. Di sini button regis misalkan. Kemudian button untuk masuk. Berarti ini BTN masuk ataupun ya BTN nggak apa-apa masuk gitu ya. Untuk di menu utama registrasi dulu ya. Registrasi berarti di sini ya sama karena beda komponen boleh dinamai sama kok ya. NIK itu karena beda komponen beda menu gitu ya. Nama ini BTN skor pilih foto seperti itu ya. Ini adalah ini karena label jadi biasanya saya namanya label foto dan ini BTN daftar. Nah, sekarang di menu utama sini kita bisa menamainya label underscore foto karena ada tiga di dalam satu menu jadi kita bisa namanya ini misalkan yang pertama untuk tab 1.
Nanti yang sana label foto 2, yang di tab 3 label foto 3, seperti itu. Ya, sebenarnya penamaannya tidak ada aturan, ini hanya penambahan dari saya untuk mempermudah ataupun tidak membuat bingung ketika akan memilih atau mengcoding komponen yang mana gitu ya. Ini nggak apa-apa. Oh, ini label nama. Oh, berarti ini juga label ya tadi ya. Label NIK. Karena di bagian tab yang kedua ini boleh dinamai label foto 2, label NIK yang kedua, label nama yang kedua, ini combo urutkan btn urutkan, dan ini tabel urutkan btn logout gitu ya. Ini btn isi data. Nah, di sini bisa kita namai label foto 3, label. Kalau menggunakan text field ya tinggal pakai teks gitu ya. Cuman kalau pakai text field harus di disable karena biar tidak bisa dimasukkan gitu ya. Label NIK 3. Label nama 3. Nah, kemudian di sini teks tanggal, combo jam, combo menit, teks lokasi, dan yang terakhir bukan teks suhu, dan ini yang terakhir btn tambah. Oke, seperti itu ya. Nah, ini jadi kita sudah buat login seperti ini ya. Kemudian ada registrasi seperti ini, dan yang terakhir ada menu utama. Ya, menu utamanya di sini ada dashboard, ada NIK dan nama, kemudian ada foto, ini NIK, nama, tanggal, urutkan berdasarkan ya, tabel. Sini ya formatnya seperti ini. Ini untuk menit dan jam, untuk jam. Dan ini tabel yang sudah ditambahkan sebelumnya paletnya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah. Oke, sekian part 1 kali ini. Kita lanjut ke part 2.